Bukankah ini pertanda aku jatuh cinta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Curahkanlah di hati kami asma-Mu, ya Rahman, ya Rahim, agar anak-anak, para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah, mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siak, para wisudawan wisudawati hari ini ya Rabbal Alamin, mendapatkan rasa kasih dan sayang-Mu selalu ya Rabbal Alamin. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di perkuliahan hari ini saya akan mengajar dua mata kuliah, yakni metodologi penelitian dan juga strategi pembelajaran Al-Qur'an hadis. Itu bagaimana keseruannya, kita langsung masuk ke dalam kelas, ke ruangan yang sudah ditunggu oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Untuk sampai di ruangan kelas, kita dengarkan presentasi tugas kuliahnya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Intan Syafriani, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak, program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar metodologi penelitian kuantitatif dan diampuh oleh Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hipotesis penelitian. Penelitian merupakan satu unsur penting dalam kehidupan. Dengan dilakukan penelitian, maka dihasilkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sedangkan hipotesis merupakan elemen penting. Dalam penelitian kuantitatif terdapat 3 alasan utama yang mendukung pandangannya. Di antaranya yang pertama, hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Yang kedua, hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak benar. Dan yang ketiga, yaitu hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan, karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Langsung saja kita masuk ke poin berikutnya. Hipotesis berasal dari 2 suku kata, yaitu hipo atau belum tentu benar, dan tesis kesimpulan. Jadi hipotesis adalah hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan baru akan menjadi benar jika sudah disertai dengan uji. Menurut Yatim Rianto menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian, hipotesis belum tentu benar-benar atau tidaknya suatu hipotesis tergantung pengujian dari data empiris. Secara garis besar, kegunaan hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Yang kedua, menjaga peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Yang ketiga, sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting yang menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta. Jenis-jenis hipotesis. Jenis yang pertama yaitu hipotesis penelitian adalah hipotesis yang mengandung pernyataan mengenai hubungan atau pengaruh baik secara positif ataupun secara negatif. Jenis hipotesis ini juga sering disebut dengan hipotesis yang dilihat dari sifat variabel yang akan diuji. Dilihat dari sifat yang akan diuji, hipotesis penelitian dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu hipotesis tentang hubungan
dan hipotesis tentang perbedaan. Hipotesis tentang hubungan yaitu hipotesis yang menyatakan tentang saling hubungan antara dua variabel atau lebih, mengacu ke penelitian korelasional. Sedangkan hipotesis tentang perbedaan yaitu hipotesis yang menyatakan perbedaan dalam variabel tertentu pada kelompok yang berbeda. Hipotesis tentang perbedaan ini mendasari berbagai penelitian komparatif dan eksperimen. Jenis hipotesis yang kedua yaitu hipotesis dilihat dari kategori rumusan, yaitu bisa disebut sebagai hipotesis statistik. Menurut Yatim Rianto, hipotesis dilihat dari kategori rumus dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. Hipotesis nihil yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar di SD. Sedangkan hipotesis alternatif yaitu hipotesis yang menyatakan adanya suatu hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Contohnya, ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa di SD. Hipotesis alternatif ini dibagi menjadi dua macam, yaitu hipotesis terarah dan hipotesis tidak terarah. Jenis hipotesis yang ketiga yaitu bisa dilihat dari perluasan atau ditinjau dari keluasan dan lingkupnya, dapat dibedakan menjadi hipotesis mayor dan hipotesis minor. Hipotesis mayor adalah hipotesis yang mencakup kaitan seluruh variabel dan seluruh subjek penelitian. Sedangkan hipotesis minor adalah hipotesis dengan terdiri dari bagian-bagian atau sub-sub dari hipotesis mayor. Poinnya selanjutnya yaitu karakteristik hipotesis yang baik. Menurut Donald Ari dan Yatim Rianto, ciri-ciri hipotesis yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis harus mempunyai data penjelas. Yang kedua, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji, baik dengan nalar dan kekuatan, memberi alasan ataupun menggunakan alat-alat statistik. Yang terakhir, hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Tidak hanya itu saja, ada beberapa pendapat lain mengatakan bahwa ciri-ciri hipotesis yang baik itu adalah hipotesis harus menyatakan hubungan, hipotesis harus sesuai dengan fakta, hipotesis harus berhubungan dengan ilmu, serta dengan tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Dan hipotesis harus dapat diuji sederhana dan harus bisa menerangkan fakta. Poin selanjutnya yaitu perumusan hipotesis. Menggali dan merumuskan hipotesis mempunyai seni tersendiri. Peneliti harus sanggup memfokuskan permasalahan sehingga hubungan-hubungan yang terjadi dapat diterapkan dalam menggali hipotesis. Dalam hal ini, peneliti harus mempunyai banyak informasi tentang masalah yang ingin dipecahkan dengan cara banyak membaca literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Kemudian, peneliti harus mempunyai kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat-tempat, objek-objek, serta hal-hal yang berhubungan satu sama lain dalam masalah yang sedang diselidiki. Kemudian, peneliti harus mempunyai kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang sesuai dengan kerangka teori ilmu dan bidang yang bersangkutan. Tidak hanya itu saja, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa cara orang merumuskan hipotesis itu tidak ada aturan umumnya, namun dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis hendaklah menyatakan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, hipotesis hendaklah dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan. Kemudian, hipotesis hendaklah dirumuskan secara jelas dan padat, hendaklah dapat diuji. Ada beberapa contoh rumusan hipotesis.
serta hubungannya dengan judul penelitian. Dan judul peneliti di sini kita akan mengambil judul mengenai penelitian suatu perbandingan biaya dan penerima antara pemeliharaan satu potong sapi secara ekspensif dan pemeliharaan sapi potong secara intensif. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui keuntungan kotor per ekor ternak yang diperoleh peternak dengan cara pemeliharaan secara ekstensif dan pemeliharaan secara intensif. Hipotesisnya yaitu keuntungan per ekor yang diperoleh dari pemeliharaan secara intensif lebih besar daripada yang diperoleh dari pemeliharaan intensif. Selanjutnya, poin terakhir dari hipotesis penelitian yaitu pengujian hipotesis. Secara umum, hipotesis dapat diuji dengan dua cara, yaitu mencocokkan dengan fakta atau dengan mempelajari konsistensi logis. Dalam menguji hipotesis dengan mencocokkan fakta, maka diperlukan percobaan-percobaan untuk memperoleh data-data tersebut. Kemudian, nilai untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut cocok dengan fakta atau tidak. Jika hipotesis diuji dengan konsistensi logis, maka penelitian memilih suatu desain di mana logika dapat digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis. Cara ini sering digunakan dalam menguji hipotesis pada penelitian yang menggunakan metode non-eksperimental seperti metode deskriptif, metode sejarah, dan sebagainya. Suatu uji hipotesis dikatakan ditolak jika dari uji statistik yang dilakukan peneliti memperoleh hasil akhir bahwa hipotesis nihil yang diajukan peneliti ditolak. Perbedaan hasil variabel yang terjadi bukan disebabkan oleh suatu kebutuhan, namun didukung dengan data yang ada di lapangan, dan suatu hipotesis dikatakan diterima jika hipotesis yang diturunkan dari hasil kesimpulan kajian teoritis tidak ditolak jika statistik menerima hipotesis nihil. Hal ini berarti bahwa perbedaan yang dihasilkan dari proses pengkajian pustaka hanya disebabkan oleh kesalahan tidak disengaja waktu mengambil data di lapangan. Begitulah penjelasan mengenai hipotesis penelitian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.